Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Saudari, seluruh sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bisa masih menikmati nafas kehidupan hari ini, itu semua berkat dan anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka ada dalam keadaan baik dan dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Segala anugerah telah Tuhan nyatakan bagi kami ketika Engkau rela berkorban bagi kami di atas kayu salib. Sehingga kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu telah membuat kami yang berdosa ini menjadi layak di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin merenungkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu segala sesuatu yang hamba-Mu ucapkan adalah pesan Tuhan. Apapun yang hamba-Mu pikirkan adalah pesan Tuhan yang dapat membuat kami kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, Salam 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ke-4. Ini hanya satu pasal juga. Nah, kenapa dipisahkan antara surat Yohanes yang kedua dan surat Yohanes yang ketiga? Kenapa tidak disatukan saja? Kalau dalam Alkitab asli mungkin tidak ada pembatasnya, tetapi ada bagian tertentu di mana surat Yohanes yang ketiga ini bisa jadi ini waktu yang berbeda dan kepada orang yang berbeda. Kita belajar bersama-sama. Ya, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Alkitab. LAI memberi judul Salam. Ini judul yang diberikan oleh LAI. Tetapi bagian ini menarik karena ditujukan kepada seorang penatua atau pemimpin gereja bernama Gaius. Yang kita tahu Gaius adalah orang yang menurut Yohanes adalah orang yang perlu dikirimi surat. Sebagai seorang pemimpin, seorang yang takut akan Tuhan, Yohanes seorang rasul yang menyebut dirinya sebagai penatua, dia menuliskan surat kepada Gaius dan dia mengatakan bahwa dia mengasihi. Karena Gaius juga mengasihi sebuah kebenaran. Yohanes mengasihi Gaius dan karena Gaius mengasihi kebenaran. Dia berkata bahwa dia senang sekali ketika mendengar kabar Gaius baik, sehat. Bukan hanya sehat fisiknya, tetapi dia berfokus kepada sehat jiwanya. Itu yang dia ingin sampaikan kepada Gaius. Dia senang ketika mendengar bahwa jiwanya Gaius sehat sekali. Artinya apa? Berarti Gaius ini adalah orang yang sungguh-sungguh berdekat kepada Tuhan. Dan dia berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Dia sangat senang sekali ketika dia mendengar Gaius, anak didiknya, orang yang dikasihinya, orang yang suka kebenaran, dan dia tetap hidup dalam kebenaran. Dan dia yakin betul sejak dari semula dia bertemu dengan Gaius, bahwa Gaius ini adalah orang yang suka dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Bagiku tidak ada yang sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia yang menjadi kesukacitaan, kesenangan dari seorang Rasul Yohanes adalah ketika mendengar orang-orang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam segala ketetapan yang telah Tuhan tetapkan. Nah, apa yang menjadi berkat bagi kita melalui perenungan kita pagi ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, jiwa kita harus sehat, itu yang pertama. Jiwa kita harus sehat. Jiwa yang sehat akan membuat tubuh yang sehat. Jiwa yang sehat akan membuat kita bersemangat.
Itu sebabnya jiwa yang sehat harus berdekat kepada sumbernya, yaitu Kristus Yesus. Maka hendaklah kita selalu bergantung kepada Kristus. Memang tekanan dunia ini pun terjadi, demikian juga Yohanes sadar. Gaius pun tahu bahwa dia mengalami banyak tekanan sebagai orang yang percaya. Tetapi kesehatan jiwanya mampu mengalahkan segala tantangan kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, perhatikan bahwa sesungguhnya sukacita yang paling besar yang harusnya kita miliki ketika berjumpa dengan teman, ketika dia memiliki iman yang kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sukacita yang paling besar yang harusnya kita miliki. Ketika kita mendengar teman-teman kita setia melayani, mereka aktif dalam pekerjaan Tuhan, sukacita sangat besar. Jadilah orang yang memberikan sukacita kepada orang lain dengan hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan, dan dipimpin Tuhan, diberikan hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Kiranya Tuhan dengan kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melakukan segala sesuatu hari ini dengan pimpinan dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, seruan kami. Kami mohon Tuhan biarlah segala perlindungan-Mu terjadi atas kami sepanjang hari ini. Haleluya Bapa. Amin.